Bahkan usianya belum 20 tahun ketika dia diakui sebagai salah satu ulama hadis terkemuka di daerahnya. Setelah itu, penelitian, pengumpulan, dan verifikasi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi keasyikan Imam Bukhari seumur hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah seorang Imam Bukhari, sang pemimpin ahli hadis. Kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW merupakan sumber inspirasi, bimbingan, dan instruksi yang penting bagi umat muslim di seluruh dunia saat ini. Seorang muslim dapat mengambil bimbingan langsung tentang semua aspek kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari cara melakukan transaksi bisnis di pasar internasional sampai rincian bagaimana beliau meminum segelas air. Dan di dalam bahasa Arab, kata hadis mengacu pada perkataan atau ucapan Muhammad SAW. Tidak ada manusia lain yang menjadikan panutan secara cermat sebagaimana Muhammad, diikuti dan ditiru oleh orang Islam. Beliau dianggap perlambang kebaikan, kebajikan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, umat muslim sangat teliti meniru perbuatan dan tindakan Rasulullah SAW di dalam setiap lini kehidupan mereka. Dan di dalam sejarah Islam global, ada satu orang yang sangat menonjol tinimbang yang lain dalam hal mengumpulkan, mengedit, menganalisis, dan melakukan verifikasi perkataan dan ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Orang itu tiada lain adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari yang lahir di Bukhara, kawasan Islam di Asia Tengah pada tanggal 13 Syawal 196 Hijriah. Berasal dari Persia, nenek moyang Imam Bukhari termasuk para petani yang dijadikan sebagai tawanan selama penaklukan Islam di daerah itu pada masa Islam awal. Kakek buyutnya, Mughirah, mengenal Islam dari gubernur Bukhara kala itu, Yaman al-Jufi. Mughirah memiliki anak yang bernama Ibrahim. Putra Ibrahim yang bernama Ismail merupakan ayah Imam Bukhari. Ismail adalah seorang pedagang yang cukup kaya dan ahli hadis yang masyhur di daerahnya berkat kebiasaan-kebiasaannya yang terperinci dan kepatuhannya yang ketat terhadap praktik normatif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memiliki dua putra, yaitu Ahmad dan Muhammad. Muhammad adalah si bungsu yang kelak dikenal sebagai Imam Bukhari. Ismail meninggal dunia tatkala Imam Bukhari masih kanak-kanak. Keluarganya pun jatuh dalam kemiskinan. Akan tetapi, ibu Imam Bukhari yang masih muda adalah seorang perempuan yang saleh dan giat. Meskipun mengalami kesulitan ekonomi, ia memastikan putranya menerima pendidikan yang sangat baik. Menurut Yahya Ismail dalam biografi Imam Bukhari adalah seorang pelajar yang berbakat, yang memiliki ingatan fotografis dan kemampuan analisis yang sangat tajam. Meski bertubuh ceking dan kerap terlihat lemah, dia menonjol dalam studi-studinya. Kemampuannya menggarapi argumen-argumen yang rumit dan menemukan jalan keluar dari pandangan-pandangan yang bertubrukan. Sebagian besar berkat kejeniusannya dan daya ingat yang luar biasa melambungkannya ke salah satu posisi tertinggi yang pernah dicapai oleh seorang ahli hadis. Kecintaan Imam Bukhari sendiri pada keilmuan Islam, terutama kegigihannya dalam menemukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sudah tampak sejak awal kehidupannya. Ibunda Imam Bukhari memainkan peranan penting dalam pendidikan sedari dulu, dan sang ibu pula yang menginspirasi Imam Bukhari untuk menempuh studi di bidang hadis.
Setelah menyelesaikan pendidikan awal dan pada usia 12 tahun, Imam Bukhari mengejar pelatihan lanjutan dalam ilmu-ilmu keislaman dengan mengkhususkan pada literatur hadis. Kerja keras dan dedikasinya dalam pelajaran-pelajaran terbayar. Saat Imam Bukhari menyelesaikan studi bidang hadis di bawah bimbingan ulama terkemuka di Bukhara pada usia 18 tahun. Bahkan usianya belum 20 tahun ketika dia diakui sebagai salah satu ulama hadis terkemuka di daerahnya. Setelah itu, penelitian, pengumpulan, dan verifikasi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi keasyikan Imam Bukhari seumur hidupnya dengan mengkombinasikan usahanya dalam mengumpulkan dan memodifikasi hadis-hadis. Imam Bukhari memantapkan reputasinya sebagai salah satu otoritas Islam terbesar dalam bidang ahli hadis. Kesemua itu secara umum mewakili kontribusi dan jasanya yang sangat besar dalam kesarjanaan Islam. Tanda-tanda kecendekiawannya sudah terlihat sejak awal. Itu terbukti ketika Imam Bukhari baru berusia 11 tahun pernah mengkoreksi kesalahan gurunya sendiri. Tatkala gurunya tidak menanggapinya dengan serius, Imam Bukhari menantangnya untuk memberikan fakta-fakta yang ia kemukakan. Setelah sang guru memeriksa naskahnya, Imam Bukhari ternyata memang benar. Setelah pendidikan lanjutan di Bukhara selesai, Imam Bukhari meninggalkan kota kelahirannya menuju Mekah bersama ibu dan saudaranya untuk menunaikan ibadah haji. Imam Bukhari menetap di Mekah dan Madinah selama beberapa tahun dan meneruskan pendidikan lanjutannya dalam literatur hadis di bawah bimbingan ulama terkemuka saat itu. Dari Mekah, dia mengunjungi pusat-pusat keilmuan Islam termasyhur seperti di Mesir, Suriah, dan Irak sebelum permanen menetap di Basrah guna melakukan penelitian lanjutan dalam bidang hadis. Seperti halnya ulama besar lain di zamannya yang suka mengembara, Imam Bukhari menghabiskan 4 dekade untuk bepergian ke segala tempat demi mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan. Di dalam persinggahan-persinggahannya, Imam Bukhari bertemu dengan sejumlah alim pakar hadis terkenal pada waktu itu, termasuk Ahmad bin Hambal, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ishaq bin Rahawayh, Ali bin Madini, dan Yahya bin Ma'in. Ulama hadis ternama itu berperan penting dalam pengembangan dan penyebaran ilmu hadis. Imam Bukhari mempelajari dan menguasai ilmu hadis, seni menyaring, menganalisis, dan membedakan hadis-hadis otentik dari yang palsu dari para pelopor pemikiran dan keilmuan Islam saat itu. Untuk dapat menganalisis sebuah hadis secara sistematis, seseorang harus menguasai prosedur dan teknik riset. Yang dimaksud adalah keterampilan dan kemampuan melakukan pengawasan ketat dan pengujian silang masing-masing hadis melalui perspektif multidimensional. Itu menjadi syarat mutlak untuk memastikan kebenaran teks hadis, mata rantai periwayatan, latar belakang perawi hadis, serta pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai Al-Quran. Dengan demikian bisa ditentukan apakah hadis tersebut termasuk dengan wahyu ilahi atau tidak. Setelah sebuah hadis diselidiki secara ketat dan sistematis, para ahli hadis kemudian mengklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda-beda seperti benar atau sahih, baik atau hasan, banyak atau mutawatir, satu atau ahad, lemah atau dhaif, palsu atau maudhu, dan seterusnya. Akan tetapi karena jumlah hadis yang beredar pada masa Bukhari begitu banyak, usaha memisahkan gandum dari sekamnya menjadi tugas teramat besar, bahkan bagi seorang cendekiawan berbakat seperti Imam Bukhari. Meski demikian, ketekunan dedikasi dan kekuatan memori penyimpanan yang luar biasa memungkinkannya tidak hanya menguasai ilmu hadis, tetapi juga menghafal sekitar 1,5 juta hadis. Hal ini memantapkan reputasinya sebagai sosok pakar literatur hadis sejati dan ketenarannya menyebar ke seluruh wilayah timur Islam. Setelah 4 dekade tanpa henti mencapai pengetahuan, terutama yang berkelindang dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, akhirnya Imam Bukhari menjadi alim hadis tertinggi yang sulit ditanding oleh ahli-ahli hadis sesudah dirinya. Bagi Imam Bukhari, mempelajari, mengumpulkan dan menyebarluaskan hadis menjadi jalan hidup. Dia mengunjungi negeri-negeri lain yang jauh,
bertungkus lumus mengorbankan seluruh waktu, energi dan kekayaannya dalam rangka mengajar hadis Rasulullah SAW. Imam Bukhari juga seorang lelaki yang soleh dan baik. Dia makan dengan sangat hemat serta mengajarkan gaya hidup yang sangat sederhana dan keras. Dia sungguh-sungguh mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW serta bersemangat melestarikan perkataan-perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad demi generasi selanjutnya. Sebagai penghafal dan ahli hadis, Imam Bukhari juga terkenal sebagai seorang penulis yang mumpuni. Setelah mengumpulkan lebih dari 1,5 juta hadis secara sistematis, dan dia menyelidiki serta memeriksa seluruh hadis itu untuk memastikan kebenarannya. Selanjutnya, dia mengklasifikasikan semua hadis menurut derajat penilaian sehingga memisahkan sunnah-sunnah yang benar dan yang palsu. Dengan metodologi yang maju dan ilmiah seperti ini, dia mampu mengumpulkan dan melestarikan hanya hadis-hadis Rasulullah SAW yang otentik demi kepentingan generasi mendatang. Tidak bisa dipungkiri, Imam Bukhari memberikan kontribusi pada pemikiran dan pengetahuan Islam melebihi sarjana-sarjana lain dalam generasinya. Antologi karya Imam Bukhari perihal hadis kini dianggap sebagai salah satu yang paling otentik dalam bidang literatur hadis. Dari seluruh karyanya, kontribusinya yang paling penting adalah Jami' as-Sahih yang dikenal dengan Sahih al-Bukhari. Koleksi hadis ini merupakan produk seumur hidupnya yang semata-mata dipersembahkan untuk pengkajian, penelitian, dan pemeriksaan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagai karya monumental, antologi Bukhari itu saat ini dianggap sebagai kitab tentang ajaran-ajaran Islam yang paling otentik pasca Al-Quran. Terdiri dari 7.222 hadis Nabi Muhammad SAW. Antologi hadis ini tidak hanya memantapkan reputasi Bukhari sebagai salah satu ulama paling terkenal dan berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga mengabadikan namanya. Jami' al-Sahih merupakan puncak prestasi dalam bidang literatur hadis yang sangat muskil. Rasa intelijensia sekaliber hadis Bukhari akan muncul kembali. Setelah beberapa dekade melakukan perjalanan demi mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan Islam, Bukhari kembali ke kawasan Islam Asia Tengah dan menetap di Nishapur. Saat itu usianya sudah 54 tahun. Penduduk di kota itu menerimanya dengan hangat dan dia terus mempelajari, meneliti dan mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Gubernur setempat memaksanya pergi dari kota itu setelah Bukhari menolak memberikan ceramah di kediaman resminya. Bukhari kemudian menetap di sebuah kota kecil yang bernama Khartan dekat kampung halamannya Bukhara. Dia meninggal dunia pada tanggal 30 Ramadan 256 Hijriah atau tanggal 31 Agustus 870 Masehi di usia sekitar 60 tahun. Demikianlah kisah Imam Bukhari, seorang pemimpin ahli hadis. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.